Kalian yang sudah menikah pasti pernah kan menghadapi prahara di mana kamu harus milih antara ortu atau istri kalian. Udah ngaku aja. Nah, di edisi podcast Diran kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana cara kita merespon atau bersikap terhadap prahara rumah tangga yang satu ini. Sering banget kan kalian dengar bahwa menikah itu tidak seindah pacaran gitu ya. Dan ada prahara rumah tangga yang paling sering ditemukan adalah kalian tuh harus memilih tuh antara ortu atau istri kalian sendiri. Kira-kira apa sih penyebabnya? Kalau menurut aku sih ya, penyebab utamanya adalah karena masalah komunikasi atau faktor lifestyle atau gaya hidup ya. Jadi ada berbagai macam perbedaan atau gaya hidup lah yang menjadi faktor dari pemicu masalah ini. Kenapa? Karena mungkin istri kita itu masih membawa lifestyle atau gaya hidupnya ketika masih muda ke dalam dunia pernikahan. Dan satu lagi, orang tua kita yang merasa bahwa dia itu sudah mengenyam asam garam pernikahan, mungkin terlalu banyak menggurui dalam kehidupan rumah tangga anak atau menantunya, sehingga hal inilah yang biasanya menyebabkan atau memicu terjadinya prahara rumah tangga ini. Aku kasih contoh aja ya, misalkan dalam jumlah anak deh, misalkan orang tua pengen banyak anak lah, misalkan biar ramai gitu, misalkan biar cucunya ramai gitu ya. Tapi di satu sisi menantu atau si anak sendiri nggak pengen nih punya banyak anak karena mungkin pertimbangannya faktor pendidikan, biaya, kemudian pendapatan juga atau ekonomi juga ada. Ini menjadi salah satu faktor terjadinya percikan masalah tersebut karena memang terjadi perbedaan sudut pandang. Nah, berikutnya yang sering terjadi adalah misalkan sudut pandang dalam hal pendidikan. Kadang kita pengen buat anak kita itu yang terbaik ya. Kadang kayak nyari tempat sekolah yang jauh gitu, yang penting kualitas pendidikannya bagus gitu ya. Tapi kadang orang tua juga berpikir, kenapa sih harus jauh-jauh gitu ya, susah ngantar dan lain-lain, mending deket aja gitu ya. Kalau deket kan otomatis lebih gampang lah neneknya atau kakeknya jemput. Tapi itu tadi, perbedaan pandangan ini kalau kita tidak komunikasikan bisa jadi pemicu juga terjadinya masalah. Nah, berikutnya yang paling sering terjadi adalah masalah makanan atau masalah dapur lah dibilang. Dapur rumah tangga lah bilang ya. Kenapa? Karena orang tua itu kan pengennya irit ya. Jadi pengennya ya udah masak aja di rumah. Jadi jangan belilah gitu. Sedangkan kita yang kaum pekerja ya, terutama suami istri yang kaum pekerja, rasanya kalau bernafas aja di rumah itu udah lega banget ya. Jadi kalau disuruh masak lagi kayak berat banget dan ini mesti diperbincangkan. Kenapa? Karena perbedaan sudut pandang ini bisa jadi pemicunya juga. Dan yang paling sering berikutnya adalah masalah cuci mencuci. Karena sebagian besar dari kita biasanya yang anak muda di era zaman sekarang itu kan lebih banyak bekerja ya, artinya pekerjaannya tuh as a freelancer atau pekerjaan tetap itu benar-benar menyita waktu dan kita memang kadang tidak sempat dalam urusan pakaian atau mencuci pakaian. Nah, kalau orang tua tuh kan pengennya kita nyuci ya, setrika di rumah, tapi sekarang kan kita udah bisa laundry ya. Jadi dua sudut pandang ini kadang memang bisa jadi pemicu dari prahara rumah tangga sih sebenarnya. Jadi, apa sebenarnya yang bisa kita simpulkan dari beberapa hal yang aku sebutkan tadi? Kuncinya adalah kita mesti bisa melakukan win-win solution dengan komunikasi. Komunikasi itu penting, nggak mesti dari kita sebagai suami kepada istri, tapi juga dari kita kepada orang tua, atau bahkan menantu kepada orang tua, atau mertua kepada menantunya dan anaknya. Ini komunikasinya dua arah ya, kita mesti mendiskusikan hal-hal yang menjadi faktor pemicu tadi. Aku ambil contoh ya, misalkan kayak mencuci lah bilangnya dan mesetrika. Itu kan kita bisa cari solusi dengan laundry, artinya kita udah capek nih kalau kita disuruh nyuci lagi, setrika lagi itu kan lumayan menguras energi. Nah, kalau kita bisa menghemat energi dengan beristirahat, recharge energi kita kan kita bisa pilih laundry. Yang terpenting adalah kita sepakat. Berikutnya kayak masalah makanan lah. Kalau kita bisa ngomong baik-baik sama orang tua bahwa kita tuh udah capek ya. Jadi kalau kita tuh nggak bisa lagi masak gitu lah. Mungkin kalau di akhir pekan oke lah kita bisa makan di rumah gitu ya. Tapi kalau misalkan hari-hari biasa yang sibuk kerja itu mungkin pilihannya salah satunya adalah ya itu tadi beli. Yang penting kita bisa mengkomunikasikan dengan secara dua arah. Jadi pada intinya kita itu mesti bisa kasih reason atau alasan yang jelas kepada pihak-pihak terkait lah dibilang dalam prahara rumah tangga ini, entah dari istri kepada mertua, dari mertua kepada anak gitu ya. Jadi komunikasi ini mesti ada reason yang jelas, ada alasan yang dipertegas lagi sehingga kita bisa menemukan solusi yang tepat untuk bersama.
Jadi kira-kira seberapa parah prahara rumah tangga kalian? Langsung aja komen di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton edisi podcast Diran kali ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe.